Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Mr. Sumadi. Nah, kali ini masih di bab 3 tentang budidaya ikan konsumsi. Yang akan dipelajari yaitu tentang teknik budidaya ikan konsumsi. Ini merupakan part 4 atau pertemuan yang keempat. Ya, kemudian ini juga materi yang terakhir di bab 3. Nah, peta materi ya, untuk pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang teknik budidaya di bagian persiapan wadah budidaya ya. Kemudian yang sekarang yaitu di bagian teknik budidaya yang dipelajari teknik pemeliharaan ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjabarkan teknik pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, diharapkan siswa juga bisa menyajikan laporan teknik pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Nah, tahapan-tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, perencanaan ya. Nah, apa saja yang ada di dalam perencanaan, poin-poinnya? Yang pertama, menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Ya, jadi kita pikirkan kira-kira ikan akan membudidaya ikan konsumsi apa, ya, jenis ikannya apa. Yang kedua, menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, ya, baik desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan. Yang kelima, menentukan tugas individu. Nah, itu ada 5 ya bagian yang ada di tahap perencanaan. Nah, yang kedua, dalam tahapan budidaya ikan konsumsi yaitu persiapan. Ya. Nah, persiapan ini yang pertama bahan. Apa saja bahan yang harus dipersiapkan dalam budidaya ikan konsumsi? Nah, pertama pakan ikan, ya, yaitu makanan yang akan diberikan ke ikan. Yang kedua benih atau bibit, ya. Yang ketiga obat-obatan. Yang keempat vitamin. Nah, alat. Nah, bagi ya, yang diperlukan timbangan, penggaris, dan yang terakhir baskom. Nah, dalam persiapan itu ada 2 bagian bahan dan bagian alat ya. Kemudian yang tahapan ketiga, pelaksanaan ya, ini merupakan tahapan terakhir dalam tahapan budidaya ikan konsumsi. Ya, apa saja yang ada di dalam tahapan pelaksanaan? Yang pertama, memilih indukan, ya, memilih indukan. Yang kedua, pemijahan. Yang ketiga, pembibitan. Yang keempat, pembesaran. Yang kelima, pemberian pakan. Yang keenam, pemeliharaan. 7, pemanenan dan pembesaran ya. Jadi tadi yang pertama itu memilih indukan. Nah, ini harus yang bagus ya, karena akan kita gunakan sebagai ikan untuk budidaya ya. Kemudian pemijahan. Pemijahan ini untuk peneluran ya dari ikan atau ikan yang kita pelihara untuk konsumsi ya. Kemudian pembibitan. Nah, ini pembibitan dari ikan yang akan kita pelihara, yaitu jenis ikan konsumsi. Kemudian proses pembesaran, ya, proses pembesaran ikan konsumsi tadi. Kemudian pemberian pakan. Nah, pemberian pakan. Kemudian pemeliharaan ikan konsumsi tadi, ya, jenis ikan konsumsi. Nah, yang terakhir, ya, otomatis panen ya, dan pembesaran. Nah, ini bagian dalam
pelaksanaan tahapan budidaya ikan konsumsi. Nah, teknik budidaya ikan konsumsi yaitu ikan bandeng. Jadi di sini yang akan dijelaskan budidaya ikan bandeng, ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, lokasi budidaya. Jadi kalau kita budidaya ikan bandeng, ini merupakan jenis ikan yang mampu hidup di dalam kolam atau tambak dengan kadar garam tinggi, ya, jadi masih hidup, ya. Kemudian ikan bandeng ini dapat hidup di air payau, tawar, dan laut. Nah, ini segala jenis air ikan bandeng bisa hidup, ya. Kemudian yang kedua, bersih secara fisik, kimiawi, dan biologis. Nah, kemudian pH air yang cocok untuk hidup ikan bandeng yaitu 7-8. Nah, yang ketiga, kadar oksigen terlarut yang baik sekitar 3,5 ppm, ya. Nah, di bagian 3, ya, dalam budidaya ikan bandeng yaitu persiapan tambak, yaitu perbaikan konstruksi tambak, pengeringan tambak, pengapuran dasar tambak, pemupukan, dan penumbuhan pakan alami. Bagian 4, benih atau sering disebut nener. Nah, pada ikan bandeng itu harus berukuran seragam, ya. Kemudian gerakan agresif dan lincah, berwarna cerah, nafsu makan tinggi, dan tidak cacat. Nah, jadi benih atau bibit ini ya harus yang unggul dibudidayakan. Yang kelima, penebaran benih. Nah, dalam budidaya ikan bandeng, dalam penebaran benih ikan bandeng ini dilakukan dengan hati-hati karena ikan bandeng sangat peka terhadap perubahan lingkungan, ya. Yang keenam, dalam proses pemeliharaan, pemeliharaan ikan bandeng perlu dilakukan setelah penebaran benih. Otomatis setelah kita benih tebarkan itu sudah mulai pemeliharaan, ya. Dengan cara apa? Mengamati atau pengamatan, ya, pada lahan tambak terhadap tumbuhnya ganggang, ya. Yang ketujuh, hama dan penyakit, ya. Hama merupakan makhluk hidup yang bersifat pengganggu, ya. Jadi hama yang artinya ya pengganggu. Jenis hama yang menyerang ikan bandeng itu diantaranya kepiting, udang tanah, tritip, kerang-kerangan, siput, musang air, dan ular, ya. Kemudian yang ke-8 itu pemanenan. Nah, ini di proses pemanenan ikan bandeng itu dapat dilakukan setelah berusia 50 hari atau 3 bulan, ya. Metode pemanenan dengan sistem serang, ya. Yang ke-9, pemasaran. Nah, ikan bandeng yang sudah dipanen harus segera dipasarkan untuk apa? Mencegah terjadinya pembusukan, ya. Yang ke-10, sarana penunjang, ya. Ini sarana penunjang budidaya ikan bandeng itu meliputi jaring, ya, selang, jaring hapa, obat-obatan, pompa, timbangan, ya. Nah, itu tadi tentang teknik budidaya ikan konsumsi, ya. Oke, terima kasih telah melihat video materi kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.